Seluk-beluk tanam edible flower, apa saja yang harus disiapkan? Edible flower atau bunga yang dapat dimakan kini semakin luas penggunaannya di dunia kuliner. Banyak chef yang menggunakan bunga-bungaan ini untuk mempercantik tampilan hidangan atau menambah rasa yang berbeda. Dahulu edible flower cenderung mahal dan sulit ditemukan karena edible flower banyak tumbuh di daerah Eropa. Ketika diimpor ke Indonesia pun biayanya jadi sangat mahal. Namun, kini menurut founder Harvest Mountain Organic Farm, Velia Harisa, peluang pasar edible flower di dunia kuliner Indonesia semakin meningkat. Sebab, semakin banyak orang yang berkecimpung di bisnis edible flower. Velia yang akrab disapa Ica adalah salah satunya. Harvest Mountain Organic Farm adalah sebuah kebun yang berlokasi di Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat yang memproduksi aneka jenis edible flower dan tanaman lainnya secara organik. Tempat tumbuh edible flower paling ideal. Menurut Ica, agak sulit untuk bisa dengan sukses menanam tanaman edible flower di Indonesia. Pasalnya tanaman edible flower membutuhkan suhu khusus yang menyerupai suhu di Eropa untuk bisa tumbuh dengan maksimal. Untungnya Ica menemukan area di daerah Cisarua, Puncak, Bogor yang punya tanah yang sangat subur dan suhu yang cocok. Ketika saya pertama mencoba untuk menanam edible flower yang rata-rata banyak berasal dari luar, ternyata bisa ditanam dengan subur dan segar di Puncak, kata Ica dalam seri ACP Educational Webinar Series From Farm to Table. Organic Edible Flower, Kamis, tanggal 27 Agustus tahun 2020. Maka dari itu saya punya ide untuk memperbanyak menanam bunga tersebut. Saya ingin memperluas jangkauan edible flower di dunia kuliner Indonesia, sambung dia. Agar tumbuh dengan baik, edible flower membutuhkan suhu udara sekitar 21-24 derajat Celcius. Maka dari itu edible flower tak cocok ditanam di kota-kota dengan suhu yang panas seperti Jakarta dan sekitarnya. Cara menanam edible flower. Dalam menanam edible flower, selain kondisi tanah dan suhu yang harus tepat, caranya juga harus tepat. Cara terbaik untuk menanam edible flower adalah secara organik. Organik, kata Ica, adalah sistem pertanian dan produksi yang menggunakan metode yang menguntungkan sistem pangan secara keseluruhan. Menguntungkan baik untuk manusia, hewan, tumbuhan, maupun kelestarian alam dan bumi. Menanam edible flower secara organik jadi sangat penting karena edible flower adalah tanaman yang banyak dimakan dalam keadaan mentah. Jadi kondisi tanamannya harus benar-benar dipastikan bersih dari pestisida sehingga aman untuk tubuh manusia. Anda bisa memastikan untuk tidak menggunakan pestisida, air yang bersih, serta pupuk organik yang bisa Anda buat sendiri di rumah menggunakan limbah dapur. Di Harvest Mountain Organic, benih dan stek edible flower ditanam dalam abu sekam. Ada tanaman yang diletakkan di tempat terbuka dan ada yang ditanam di greenhouse. Keduanya akan menghasilkan edible flower yang sama-sama baik. Hanya saja, tanaman yang ditanam di luar dengan cuaca yang cocok maka hasilnya akan sangat baik, tapi perawatan akan lebih melelahkan. Ada potensi angin kencang yang dapat merusak tanaman. Selain itu, ruang terbuka juga bisa membuat banyak hama mengganggu seperti ulat lebih banyak muncul. Sementara itu, jika ditanam di dalam greenhouse, maka tanaman akan terlindungi dari angin kencang dan hama. Namun waktu tumbuhnya relatif lebih lama daripada di luar. Lama tanam dan waktu panen. Bagi Anda yang tertarik untuk mulai menanam edible flower, menurut Ica, bisnis ini relatif enak untuk dijalani. Pada awalnya, ia mengambil benih edible flower dari Eropa. Namun lama-kelamaan ia bisa mulai menanam tanaman baru menggunakan cara stek sehingga lebih efektif dan efisien.
Dari saya menanam benih, dia baru bisa dipanen setelah 6 bulan. Tapi setelah itu kita sudah enak karena dia setiap minggu bisa dipanen. Jadi menurut saya menyenangkan ya edible flower ini, jelas Ica. Tanaman-tanaman bunga tersebut juga bukan jenis tanaman yang hanya satu kali panen tapi bisa berkali-kali panen. Ada yang usianya 1 tahun dan ada juga yang 2 tahun. Ketika tanaman sudah berumur 1 atau 2 tahun dan sudah tua, baru tanaman diganti. Tapi sebelum itu saya sangat senang karena kita hanya perlu beli benih 1 kali saja. Kita upayakan tanaman itu tidak ada putusnya, jelas Ica. Misal tanaman ini saya tanam minggu depan, yang ini minggu depan, yang ini minggu ketiga, jadi tidak putus panennya, sambungnya. Demikian penjelasan singkat seputar tanaman edible flowers, yaitu bunga yang bisa dimakan. Lihat juga video tentang 10 jenis tanaman edible flowers. Link video ada pada deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan selamat menanam.